Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ella. Hari ini saya berada di Biara Passionis Santo Vincentius Maria Strambi. Ingin tahu apa yang kita bicarakan pada hari ini? Yuk, ikut saya lagi. Saat ini saya bersama dengan Pastor Pius Barses CP selaku Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak. Pastor, terima kasih. Silakan Pastor memperkenalkan diri beserta dengan jabatan Pastor. Baik, terima kasih Mbak Ella. Saya Pastor Pius Barses CP, Kongregasi Passionis. Sekarang tugas saya di Keuskupan Agung Pontianak sebagai Sekretaris Keuskupan Agung Pontianak. Lalu yang kedua sebagai Vikaris Yudisial Keuskupan Agung Pontianak. Artinya mewakili uskup dalam hal yang berkaitan dengan hukum, terutama hukum gereja. Lalu tugas saya yang ketiga itu sampai saat ini menjadi Ketua Komisi Keluarga Keuskupan Agung Pontianak. Baik, terima kasih Pastor. Kami akan mengajukan beberapa pertanyaan. Sebagai pertanyaan pertama, pandangan gereja terhadap perkawinan beda agama. Apakah ada hukum gereja yang mengaturnya, Pastor? Jelas ada hukum gereja yang mengaturnya, dan ini sebetulnya ada proses dalam sejarah. Sejak awal dengan adanya heresi, skisma, adanya pemisahan-pemisahan dari gereja Katolik dari abad-abad ke-3, ke-4 itu ada larangan. Orang Katolik tidak boleh menikah dengan orang yang diekskomunikasi atau yang memisahkan diri dari gereja Katolik. Namun dalam sejarah, terutama setelah Konsili Vatikan kedua, gereja menyadari bahwa orang Katolik berada di kompleksitas atau berada di kemajemukan hidup bermasyarakat. Maka tidak mungkin orang Katolik mendapat jodoh sesama Katolik. Ada kemungkinan orang Katolik mendapat jodoh juga dari orang yang beragama lain. Maka ya sejak abad ke-18 ada kemungkinan ini. Orang Katolik boleh menikah dengan orang non-baptis, orang Katolik juga boleh menikah dengan orang baptis non-Katolik. Nah, bolehnya itu tetapi ada aturannya. Artinya kalau orang Katolik mau menikah dengan orang non-baptis, ini kan halangan, dihalangi oleh gereja. Maka supaya boleh perlu dispensasi. Lain dengan orang Katolik yang mau menikah dengan orang baptis non-Katolik. Ini namanya kawin campur, tidak diperlukan dispensasi tapi diperlukan izin. Beda, diperlukan dispensasi. Kalau tidak dimintakan dispensasi, perkawinan orang Katolik ini tidak sah. Sedangkan perkawinan orang Katolik dengan orang baptis non-Katolik, kalau tidak dimintakan izin, perkawinan itu tetap sah tetapi tidak pantas, tidak layak. Bedanya tuh ada di situ. Nah, siapa yang memberi dispensasi? Yang memberi dispensasi adalah ordinaris wilayah. Siapa ordinaris wilayah itu? Ordinaris wilayah ialah uskup dan imam-imam yang mempunyai kedudukan sama dengan uskup. Misalnya vikaris, misalnya prefek, misalnya vikaris general, vikaris yudisial juga bisa memberi dispensasi dari perkawinan beda agama. Izin sama, izin itu juga oleh uskup dan pastor-pastor yang mempunyai kedudukan sama dengan uskup. Nah, tentu untuk memperoleh dispensasi atau izin itu ada syaratnya. Karena yang pertama-tama mengapa dilarang, mengapa dihalangi? Yang pertama-tama adalah iman. Artinya demi iman orang Katolik tadi, maka orang Katolik tidak boleh menikah dengan orang beda agama atau beda gereja karena berbahaya untuk imannya.
Nah, maka syarat untuk memperoleh izin tadi ada 2 janji pihak Katolik. Yang pertama, dengan sekuat tenaga mempertahankan, menghayati iman Katoliknya. Yang kedua, dengan sekuat tenaga mendidik dan membaptis anak-anak dalam gereja Katolik. Kalau ini sudah dibuat janji ini dan tertulis juga di bawah sumpah, maka pihak non-Katolik, entah dia baptis atau tidak baptis, diberitahu mengenai janji pihak Katolik ini. Lalu memang nanti dalam penyelidikan kanonik, pihak non-Katolik itu diberitahukan mengenai kewajiban-kewajiban dan hak-hak perkawinan. Seperti itu. Ya, baik. Gini Pastor, kan telah terbit ini peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 108 tahun 2019 pasal 50 ayat 3 mengenai perkawinan beda agama. Yang berlaku efektif di catatan sipil Kota Pontianak itu tanggal 1 April tahun 2020. Nah, bagaimana pandangan gereja Katolik mengenai hal tersebut? Pertama-tama memang gereja melihat bahwa punya hukum sendiri untuk mengatur orang Katolik. Ada hukum perkawinan, ada kodeks yang mengatur khusus perkawinan orang Katolik. Termasuklah di situ mengatur perkawinan beda agama tadi dan beda gereja. Nah, dengan adanya peraturan pemerintah ini yang sudah diberlakukan, nah kita memang inginnya ada dialog dulu. Sebelum diberlakukan ada dialog dulu, melihat juga kepentingan orang Katolik, karena di negara ini kita mempunyai hak dan kewajiban hukum yang sama. Tapi kami melihat bahwa seharusnya pencatat sipil itu kan hanya mencatat saja. Oleh undang-undang kan diatur bahwa yang penting perkawinan warga negara Indonesia itu sudah dilaksanakan menurut agamanya, apapun agamanya. Nah, dia dibawa ke sipil kan tugas sipil hanya mencatat saja. Jadi kita menghargai itu. Nah, kalau ini sudah diberlakukan dan boleh dikatakan dialog itu sudah lewat, katakanlah, atau ini sudah diberlakukan dan kita harus mentaati ini, kita mentaatinya. Tetapi kita masih minta kalau ada kemungkinan-kemungkinan untuk dialog lebih lanjut. Artinya tadi pemerintah menghargai hak-hak orang Katolik. Seperti sudah diatur juga dalam hukum gereja Katolik, orang Katolik boleh menikah dengan orang non-Katolik. Orang Katolik boleh menikah dengan orang baptis non-Katolik. Itu sudah diatur dalam hukum. Walaupun mungkin di peraturan perundang-undangan perkawinan tahun 74 kan itu sudah diatur sedemikian rupa. Hanya ada peraturan baru ini yang mungkin harus disikapi. Kemarin saya terus terang berdiskusi dengan teman-teman yang juga berkecimpung di bidang hukum gereja. Mereka mengatakan, ya udah kita ikut, tetapi kita mau menegaskan bahwa sipil tugasnya hanya mencatat, tidak mencampuri urusan gereja, tapi tugasnya mencatat karena namanya pencatatan sipil. Nah, memang dalam aturan kita kadang-kadang itu tidak bertemu antara hukum kanonik atau hukum gereja dengan undang-undang atau dengan peraturan di bawah undang-undang itu. Kadang tidak bertemu, kadang bisa bertemu. Nah, kalau tidak bertemu, ya udah kita berjalan sendiri-sendiri. Kalau bertemu, puji Tuhan kita mengikuti. Karena kan bukan kita tidak taat hukum, tapi kita mempunyai hukum ke dalam, hukum keluar gitu. Jadi ke dalam kita menerapkan hukum kita Katolik, keluar kita mengikuti apa yang diatur oleh pemerintah. Hanya sebaiknya ada dialog antara pemimpin-pemimpin agama dengan pihak pemerintah. Toh di sana kita mempunyai Bimas Katolik, kita mempunyai Departemen Agama yang menjadi tempat dialog ini seharusnya.
begitu. Salah satu syarat terbaru dari pencatatan perkawinan adalah menyerahkan asli surat kawin gereja. Ya. Nah, apa tanggapan pastor dan upaya gereja menyikapi dan mengatasi tentang akta yang harus diserahkan ini? Ya. Dulu kan catatan sipil itu hanya memerlukan kopiannya yang sudah dilegalisir dulu. Sekarang ada tuntutan seperti itu. Saya melihatnya tidak masalah. Saya mendiskusikannya juga dengan teman-teman. Loh, kalau catatan sipil minta aslinya, udah kita berikan aslinya. Hanya ini kan menjadikan kita katakanlah bisa berbohong kan, membuat dua, satu untuk yang bersangkutan karena yang bersangkutan punya hak untuk memegang aslinya. Sementara pemerintah melalui catatan sipil ini tadi menuntut yang asli. Ya udah kita memberikan yang aslinya kepada pemerintah. Kalau yang bersangkutan yang memang punya hak untuk itu memerlukan aslinya, kita berikan juga aslinya. Nah, apakah nanti ini bisa disalahgunakan? Saya kira tidak. Ya, itu karena memang ini tanda, ya kan tanda. Memang bukti lain dari bahwa perkawinan itu sudah dilaksanakan, kan kita mempunyai 4 buku dalam gereja Katolik. Yang pertama buku baptis, yang kedua buku krisma, yang ketiga buku perkawinan. Nah, di buku perkawinan setiap orang Katolik yang menikah itu dicatat di buku perkawinan, dicatat lagi di buku baptis. Jadi itu bukti otentik. Maka kalau ada masalah dengan perkawinan, kertas ini tadi salah satu bukti, tapi bukti yang otentik ialah buku perkawinan. Karena buku perkawinan mencatat status orang Katolik sudah menikah, atau nanti perkawinannya itu bermasalah dan diputus atau dianulasi oleh tribunal, juga dicatat di buku perkawinan itu dan di buku baptis. Ini bukti. Nah, bawa surat ini kalau kita menyebutnya kan testimonium matrimonii. Artinya bukti perkawinan. Jadi tidak masalah kalau capil minta aslinya begitu. Ya. Lalu bagaimana ini disosialisasikan? Sebetulnya saya sudah mendengar lama sebelum wawancara kita ini. Tapi dalam situasi pandemi ini kan temu pastores itu juga ditunda. Saya sudah mempersiapkan ada banyak hal yang berkaitan dengan hukum yang mau saya sosialisasikan, mau saya kemukakan dengan para pastor, terutama di seluruh Keuskupan Agung Pontianak ini. Tapi apa daya pandemi ini membatasi perjumpaan kita. Jadi temu pastores yang sedianya diadakan akhir Juni sampai awal Juli itu belum bisa terlaksana. Tapi kita masih ada cara. Apalagi sekarang ini dengan media yang begitu canggih, masih ada cara untuk mensosialisasikannya dan meminta feedback dari para pastor. Ada cara itu. Nah, memang saya belum membicarakannya secara detail dengan Bapak Uskup hal-hal ini. Karena saya tadi wakil uskup dalam bidang hukum, tapi kan pemimpin tertinggi di Keuskupan tetap adalah Bapak Uskup, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan hukum, baik hukum sipil maupun hukum gereja, kalau menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, saya harus menyampaikannya dan mendiskusikannya juga dengan Bapak Uskup. Nah, sosialisasinya nanti kepada para pastor, tapi ke dalam saya harus mendiskusikannya juga dengan Bapak Uskup seperti itu. Baik, Pastor. Nah, begini Pastor, dari pihak catatan sipil Ya. ada memberi saran, apakah memungkinkan bila gereja mengeluarkan surat nikah gereja itu misalnya dalam 2 lembar surat, misalnya yang pertama ini untuk catatan sipil dan yang kedua ini untuk pasangan menikah. Mungkin sekali. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman sesama yuris itu ahli hukum, sesama yuris mereka juga sependapat. Hanya gini, Indonesia itu kan
ada aturan, ada undang-undang, ada aturan. Lalu seringkali menurut pengamatan kami itu tergantung lagi ke bawah. Ada yang menerapkannya ketat, ada yang menerapkannya bisa kompromi. Nah, dari pengalaman teman-teman ini di kuskupan masing-masing itu mereka mengatakan tergantung kabupaten, tergantung pendekatan dengan petugas di catatan sipil itu. Tapi halnya dengan surat ini tidak masalah. Kita berikan ke catatan sipil yang asli. Kalau mereka yang berhak, artinya pasangan suami istri itu menginginkan yang asli juga, kita keluarkan untuk mereka. Karena saya kira tidak bisa disalahgunakan juga. Toh kalau nanti ada untuk keperluan lain kan masih harus minta legalisir ke pihak keuskupan. Dan seperti yang saya katakan tadi bahwa buku baptis dan buku perkawinan mencatat status orang Katolik. Halnya dengan perkawinan, misalnya perkawinannya sudah dibubarkan atau sudah dianulasi atau sudah diputus oleh gereja. Perkawinan yang bisa diputus oleh gereja kan perkawinan-perkawinan yang non sakramental. Artinya orang Katolik menikah dengan orang non Katolik itu perkawinannya bisa diputus oleh kuasa gereja. Itu. Nah, kalau perkawinan itu nanti oleh tribunal diputus, dicatat juga di buku baptis, dicatat juga di buku perkawinan. Kalau mereka nanti mau berurusan berkaitan dengan perkawinan, kan mereka minta ke aslinya. Sehingga di aslinya itu kelihatan bahwa perkawinannya yang terdahulu itu sudah diputus atau perkawinannya yang dahulu itu sudah dianulasi. Semua tercatat rapi di situ. Jadi tidak bisa disalahgunakan juga oleh umat beriman. Walaupun ya orang bisa membuat duplikat atau kopinya, memalsukannya, cepat atau lambat itu akan ketahuan juga gitu. Seperti itu. Jadi memungkinkan ya Pastor ya untuk gereja menanggapi hal ini. Ya. Hanya itu tadi mungkin sosialisasinya yang harus sampai kepada para pastor. Karena yang mengeluarkan surat ini kan paroki. Jadi di mana perkawinan itu dilaksanakan atau diberkati, paroki itulah yang mengeluarkan surat ini. Suratnya dari keuskupan, kami yang membuat dari keuskupan, tapi surat ini dikeluarkan oleh paroki masing-masing. Nah, ini yang kita belum sosialisasikan kepada para pastor paroki bahwa ada kemungkinan mengeluarkan satu untuk capil, satu untuk yang bersangkutan. Begitu. Baik. Harapan atau keinginan dari pihak gereja untuk Permendagri ini, Pastor, apakah ada yang ingin disampaikan? Yang pertama, kami berharap bahwa dengan adanya penjelasan bahwa di gereja Katolik dimungkinkannya ada perkawinan beda agama, ada kemungkinan perkawinan beda gereja, ini disikapi oleh pemerintah dengan positif. Karena hak warga negara, hak asasi. Maka dalam gereja Katolik dimungkinkan beda agama, walaupun perlu dispensasi dari ordinaris wilayah. Tapi untuk menghargai orang lain yang mempunyai agama berbeda dengan orang Katolik dan ingin menikah dengan orang Katolik, inilah kemungkinannya. Moga-moga pemerintah mendengarkan hal ini. Karena setahu saya hanya ada di gereja Katolik. Lalu perkawinan beda gereja itu kan memang sakramental karena dua orang sama-sama dibaptis, walaupun tetap diisyaratkan atau ada syarat untuk sah tidaknya baptisannya juga. Tapi ada kemungkinan ini. Nah, harapan kami gereja Katolik dengan adanya peraturan baru ini ada dialog lebih lanjut. Kan peraturan itu tetap bisa diperbaharui. Gereja Katolik sendiri memperbaharui ini kan Kodeks 83. Kodeks 83 ini memperbaharui Kitab Hukum Kanonik tahun 1917 yang dipandang ada kanon-kanon yang tidak sesuai lagi dengan situasi zaman, maka diperbaharui. Peraturan pemerintah sama. Kita harapkan dengan adanya dialog seperti ini
pemerintah menghargai hak asasi orang Katolik dan menghargai juga hukum gereja yang memang mengatur ke dalam orang Katolik dan orang lain yang mau mengikat diri dengan orang Katolik. Itu kena, hukum kanonik ini kena juga untuk orang lain yang mau mengikat diri dengan orang Katolik dalam perkawinan. Nah, teman-teman kita ini kan sudah banyak yang mengurus penetapan perkawinan ini di catatan sipil, dan akta dan surat nikah gereja mereka yang asli sudah diambil ya oleh catatan sipil. Nah, kira-kira bagaimana keuskupan untuk menginformasikan, mensosialisasikan kepada paroki? Baik. Seperti saya katakan tadi, bagi kita tidak ada masalah untuk menyerahkan testimonium matrimoni, artinya surat nikah itu yang asli ke catatan sipil. Silahkan saja. Nah, kalau mereka yang punya hak untuk menyimpan dan memilikinya masih minta, itu ya paroki boleh mengeluarkannya juga. Hanya memang kan ini sesuatu yang baru. Seperti saya katakan tadi, belum ada perjumpaan atau pertemuan lagi pastor-pastor seluruh keuskupan. Nah, nanti saya mungkin lewat WA secara resmi, mungkin surat pernyataan dari kami di tribunal atau dari Keuskupan Agung Pontianak kepada para pastor untuk menyikapi hal ini secara positif. Artinya biarlah surat yang asli itu ke capil, lalu kalau yang bersangkutan karena memang itu haknya dia minta lagi, ya keluarkan lagi surat itu. Karena bagi kita yang paling penting itu tercatat di buku, baik di buku baptis maupun di buku perkawinan, itu tidak bisa ditawar. Itu yang paling penting. Surat ini bisa saja, dan saya kira tidak bisa disalahgunakan karena ada 2 buku yang mencatatnya itu tadi. Itu mungkin penetapan pengadilan tadi yang saya pertanyakan, adakah kesulitan-kesulitan, apa tuntutan pengadilan untuk memperoleh pernyataan ini yang belum, ya kan? Kalau kita pernah mendengar atau nanti diberitahu untuk pasangan-pasangan yang menikah beda agama, sebelum ke catatan sipil mesti mengantongi pernyataan dari pengadilan, kan kita belum diberitahu syarat-syaratnya apa. Kalau hanya sekedar membawa surat itu tadi, lalu pengadilan menetapkan baru ke catatan sipil, wah itu ya boleh saja. Hanya kok ya muter-muter, tapi ya udahlah, kalau mau muter-muter kita ikut muter-muter gitu. Ya, bagi saya tidak masalah. Kami tinggal memberitahukannya kepada para pastor. Kalau ini tidak usah dimasalahkan, tidak menjadi masalah besar. Hanya untuk menolong umat beriman kita itu. Bagaimanapun sekarang gereja Katolik itu kan berada di dalam negara. Nah, maka kalau kita membuat 2 lingkaran, yang satu adalah gambaran mengenai gereja, yang satu adalah negara. Kan ada garis-garis yang bersinggungan antara negara dan gereja. Ada hal-hal yang murni urusan gereja, ada hal-hal yang murni urusan negara. Kita tidak saling campur. Tapi ada seperti perkawinan ini, ternyata gereja mengurusnya, negara mengurusnya. Nah, itulah apa tadi, 2 garis yang bersinggungan. Tapi bagi kita jelas apa kata Yesus, berikanlah kepada kaisar yang menjadi hak kaisar, berikanlah kepada Allah yang menjadi hak Allah. Jelas sekali. Artinya kita menghargai, menghormati pemerintah setempat, tapi kita juga mengatur umat kita. Seperti itu. Baik, terima kasih Pastor untuk kesediaan waktunya. Semoga di lain waktu kita dapat berdiskusi kembali. Teman-teman, semoga informasi wawancara ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih dan sampai jumpa.